Aquarius, hai. Ini adalah energy checking untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Node untuk 48 jam akan datang. Walau bagaimanapun penceritaan tarot ini mungkin hal yang sudah berlaku atau sedang berlaku, akan berlaku selepas 48 jam dari Anda menonton video ini. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing ya untuk menyesuaikan penceritaan tarot ini dengan situasi Anda. Dalam reading ini mungkin saya menceritakan tentang hubungan romantik, tetapi ya mungkin untuk sebahagian kamu sesuai untuk hubungan persahabatan ataupun pekerjaan. Ya, jadi sebelum saya memulakan reading ini, saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Aquarius untuk sama-sama memberi pencerahan dalam reading ini. Berikan saya, tunjukkan kepada saya kad yang menjelaskan, menunjukkan situasi Aquarius untuk hal-hal yang sudah mereka ketahui, yang terasia, yang tersembunyi, yang tidak dijangkakan oleh Aquarius, sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam kehidupan mereka dalam tempo 48 jam. Terima kasih untuk informasi, kebijaksanaan yang diberi, serta perlindungan kepada saya sebagai tarot reader dan juga kepada viewer saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Oke, Aquarius, sebelum itu kita lihat energi keseluruhan Aquarius, apa yang harus diketahui oleh Aquarius dalam tempo 48 jam ini. Message untuk Aquarius dalam tempo 48 jam. Bila-bila masa Anda menemui video ini, menonton video ini adalah reading untuk Anda dalam tempo 48 jam ya. Oke. Energi keseluruhan Aquarius yang harus diketahui oleh Aquarius. Yang harus diketahui oleh Aquarius. Oke. Oke. Apapun hal yang berlaku dalam kehidupan kamu, apapun kesulitan yang berlaku dalam kehidupan kamu, ingat kembali masa lalu. Ingat kembali hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang berkaitan dengan rumah, sesuatu yang berkaitan dengan rumah dan keluarga. Oke, apa-apapun kembali ke rumah katanya, kembali ke rumah Anda. Jadi dimanapun perjalanan kamu saat ini, dimanapun kamu berada, pada akhirnya berbalik ke rumah. Oke. Jadi saya tidak pasti message itu untuk kamu ya Aquarius, kamu mungkin lebih paham apa yang sedang berlaku, apa kaitannya rumah dengan diri Anda. Mungkin akhirnya kamu harus mengingat kembali atau bersama kembali dengan seseorang yang kamu rasakan sangat dekat di hati kamu. Ya seperti dia adalah destinasi kamu, dia adalah rumah kamu, dia adalah keluarga kamu, seperti itu yang saya rasa. Dan saya melihat di sini ada sesuatu yang berkaitan dengan hubungan adik-beradiknya. Kamu sebenarnya layak. Kamu layak untuk mendapat yang terbaik. Kamu lebih daripada layak. Jadi ada message tentang kekeluargaan. Ada message tentang perlunya kamu melakukan kolaborasi dengan orang yang rapat dengan kamu. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan hubungan, memperbaiki perhubungan dengan orang lain. Jadi saya melihat nomor 14 di sini. Nomor 14, nomor 5, 32. Oke, kamu ada, saya melihat ada banyak perubahan yang berlaku dalam hidup kamu ya, Aquarius. Kamu sedang mengalami perubahan. Dan ini adalah kebanyakan zodiak sedang mengalami perubahan. Jadi ada gelombang perubahan dalam kehidupan manusia secara keseluruhannya. Dan saya melihat ini sangat besar terjadi kepada para Aquarius. Lebih-lebih lagi, reading kali ini kamu dapat nomor 14 dan 32. 14, 1 tambah 4, 5. Bila dikecilkan menjadi 5, 32 menjadi 5, 55 adalah perubahan. Jadi kamu sedang mengalami perubahan yang besar dalam hidup kamu. Nomor 14 Mei
tarik 14 itu penting bagi kamu, mungkin ada sesuatu yang berlaku dengan tarik 14 Mei, umur 41, berumur 32, umur 23, sesuatu yang berlaku 5 tahun lalu, sesuatu yang berlaku 14 tahun lalu. Oke. Energi keseluruhan Aquarius. Yang harus diketahui oleh Aquarius. Message untuk Aquarius. Hal yang harus diketahui oleh Aquarius. Terima kasih. Oke. Saya melihat kebanyakan kamu saat ini kamu mementingkan kejujuran. Dan ini juga pesanan buat kamu. Harus jujur kepada diri sendiri. Bukan di saat kamu mengharapkan kejujuran daripada seseorang, kamu juga harus jujur. Oke? Jujur kepada kehendak kamu, jujur kepada keinginan kamu. Dan kadang-kadang bila kita terlalu mengharapkan kejujuran daripada seseorang, tetapi hal itu tidak terjadi, masih merasakan bahwa seseorang ini menyimpan sesuatu, seseorang ini tidak berterus terang, ada sesuatu yang disembunyikannya daripada kamu, yang membuatkan kita rasa kecewa, membuatkan hidup kita diselubungi oleh ketakutan. Nah, katakan kepada diri sendiri, ini message buat kamu ya, katakan kepada diri sendiri, kita tidak dapat mengharapkan agar orang lain sentiasa jujur kepada kita. Tetapi kita boleh sentiasa jujur kepada diri sendiri. Apa yang kamu mahu? Tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang kamu mahu dalam hidup ini? Apa yang engkau inginkan dalam hidup ini? Jadi jujurlah. Terus terang kepada diri sendiri. Kalau itu yang benar-benar yang engkau inginkan, maka lakukan. Kalau itu perasaan, kalau itu yang engkau ingin luahkan kepada seseorang, luahkan. Jangan menahan diri, katanya. Dan apapun ketakutan yang menyelubungi diri kita sebenarnya itu adalah ujian. Terutama sekali yang berkaitan dengan percintaan. Ini bukan kata-kata dari saya ya, ini message buat kamu. Karena saya sadar juga menyampaikan message kepada orang ini sebenarnya satu tanggung jawab yang berat. Jadi message, pesanan, nasihat itu tidak semudah melakukannya. Tapi apa yang saya sampaikan kepada kamu ya Aquarius, ini adalah message daripada malaikat penjaga kamu. Jadi ketahuilah, katanya, sadarlah bahwa apapun perkara yang mengundang ketakutan di dalam diri kita, itu adalah satu ujian kepada diri kita sendiri, ujian dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita inginkan, kita harapkan dari dalam diri kita sendiri, apa yang kita mau dalam hidup ini. Kadang-kadang ujian dalam percintaan itu, dalam relationship itu, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah engkau benar-benar inginkan relationship ini ataupun engkau mahu melepaskan perhubungan ini. Okay. Saya tidak pasti itu message untuk siapa, tapi ya mungkin sesuai untuk seseorang tertentu ya. Oke. Okay. Energi Aquarius dalam tempo 48 jam, apa yang berlaku kepada Aquarius, tunjukkan kepada saya Kak, yang menjelaskan hal-hal yang berlaku kepada Aquarius yang sudah diketahui oleh mereka, yang sedang yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Aquarius, sudah berlaku, sedang berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Okay. Apa yang berlaku kepada Aquarius? Baru-baru ini ada sesuatu yang menjadi pikiran kamu, ada sesuatu yang kamu ingin miliki, ada sesuatu yang kamu tidak mampu lepaskan.
Mau memiliki, ingin memiliki, tidak mampu dilepaskan, menjadi pikiran berat di dalam diri kamu. Jadi ini adalah energi kamu pada masa lalu. Hal yang tidak dapat kamu lepaskan pergi. Jadi kalau saya merasakan energinya di sini, hal yang tidak dapat dilepaskan itu sebahagian kamu itu adalah situasi, itu adalah seseorang. Seseorang yang pergi, terpaksa pergi, tetapi kamu seperti tidak mampu untuk melepaskannya pergi. Masih tidak dapat melepaskannya, tidak dapat menerima kepergiannya. Tidak dapat menerima habisnya perhubungan itu. Oke, jadi bukan semua sesuai dengan kamu ya. Ini antara energi yang saya terbacakan, yang saya terkesankan di sini ya. Ada di antara kamu juga itu tidak dapat melepaskan rasa dendam, rasa marah terhadap seseorang. Maksudnya kamu masih belum mampu mengampuni, memaafkan. Jadi tidak dapat memaafkan lagi. Jadi tidak dapat melepaskan rasa dendam itu lagi. Masih memegang rasa dendam itu. Oke. Dan situasi kamu sekarang, kamu seperti kamu dalam energi stuck nih antara dua pilihan. Tidak mampu melihat pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri kamu. Nah, ini adalah energi ketakutan. Kamu ada kad ketakutan juga di sini, rasa takut, rasa tidak yakin. Jadi ada keraguan-raguan antara dua pilihan. Ini adalah karena ada rasa berjauh hati terhadap seseorang, ada rasa berjauh hati terhadap suatu perkara, satu situasi. Kamu rasa ia tidak sesuai dengan diri kamu lagi, tidak relevan dengan belief system kamu lagi. Ada seseorang di sini yang pergi meninggalkan, meninggalkan seseorang. Sesuatu yang dirasakan sebelum ini adalah kebahagiaan, sesuatu yang sebelum ini rasa inilah destinasiku, inilah yang terbaik bagi diriku. Ini adalah rumahku, ini adalah familyku, ini adalah pasangan terbaik buatku, ini adalah pekerjaan yang terbaik buatku, ini adalah yang paling tepat, yang sesuai denganku. Sebelum ini perasaannya seperti itu, tetapi kini rasa ingin pergi itu. Jadi meninggalkan sesuatu yang sebelum ini sesuatu kamu lihat sebagai yang terbaik buat kamu. Jadi kalau saya melihat, saya merasakan energi di sini, kebanyakan kamu masih belum dapat meninggalkannya lagi ya. Masih berada dalam ragu-ragu, dalam persimpangan, tidak tahu, kamu belum dapat membuat keputusan, dapat memastikan yang terbaik, perjalanan yang terbaik buat kamu, di mana keputusan yang terbaik buat kamu. Okay. Dan dalam waktu terdekat ini saya melihat, ada di antara kamu yang sudah berada dalam energi ini. Kamu sanggup meninggalkan apa yang sudah kamu lalui sebelum ini. Kamu ada usaha di sini ya, ada usaha untuk, walaupun kamu rasa sebelum tempat ini adalah kebahagiaanku, ini pernah memberi kenangan indah, kenangan manis buatku, tapi aku harus pergi. Oke, jadi kebanyakan kamu ini adalah keputusan yang kamu lakukan. Kamu tetap meninggalkan apa yang ada di belakang ini. Sebahagian besar kamu ya, sebahagian besar kamu. Ini seperti sudah kamu tetapkan ini dalam hati. Jadi saya melihat ada komunikasi di antara diri kamu dengan diri kamu. Jadi saya harap kamu paham. Jadi maksudnya ada dialog di dalam diri sendiri. Nah, di saat ini adalah waktunya untuk kamu berlaku jujur kepada diri kamu. Karena kamu tahu ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Kamu harus lepaskan. Dan kalau saya merasakan di sini ya, Aquarius, ada di antara apa yang membuatkan kamu tidak mampu untuk membuat keputusan itu adalah karena ada rasa dendam itu sebenarnya. Jadi
Saya tidak pasti, mungkin bukan semuanya, tapi ini energi terbesar yang saya terasakan. Sama ada kamu sadar ataupun kamu tidak sadari, ini adalah energinya. Jadi kalau kamu saat ini, selepas menonton reading ini, saya rasa kamu akan sadar, kamu paham. Sebenarnya ini adalah yang berlaku kepada diri kamu. Bukan karena kamu tidak mampu melepaskan, bukan karena kamu tidak mampu pergi daripada situasi ini. Tetapi sebenarnya ada rasa dendam itu, rasa sakit itu, rasa saya mendengar perkataan dicurangi. Sebenarnya saya mau mengatakan rasa ditikam itu, rasa ditikam, dikhianati. Tapi ada di antara kamu yang dicurangi oleh pasangan. Jadi ini rasanya ada di antara kamu yang ini berkaitan dengan hubungan romantiknya. Jadi rasa dicurangi, rasa ditikam dari belakang itu sangat kuat. Jadi ada keinginan untuk terus berada dalam situasi ini supaya pasangan kamu juga stuck seperti kamu, juga tidak mampu, juga tidak dapat meneruskan perjalanan seperti mana diri kamu. Jadi kamu harus yakin ada sesuatu yang harus kamu lepaskan sebenarnya. Kamu lepaskan pergi demi dan lepaskan ketakutan-ketakutan itu. Karena ada persoalan seperti bagaimana seandainya aku pergi daripada situasi ini, apakah aku akan menemui kebahagiaan itu? Apakah selepas aku meninggalkan situasi ini, rupa-rupanya yang kutinggalkan itu jauh lebih bahagia berbanding selama aku berada bersama dengan dia. Jadi energi seperti itu yang saya dapat. Nah, berbalik kepada diri kamu sendiri ya. Di mana jiwa kamu berada? Lihat kan ini, come home to yourself. Come home to yourself. Berbalik kepada keinginan jiwa kamu. Tanyakan kepada diri kamu. Di mana sebenarnya letaknya kebahagiaan kamu? Dari tadi saya mendengar zodiak Gemini ya. Jadi mungkin ada di antara kamu yang ada hubungan dengan Gemini. Ya, saya melihat Gemini, ada Libra, ada Pisces juga. Karena dalam hubungan ini kamu rasa sudah tidak ada kesamarataan, bukan kesamarataan bagaimana? Tidak ada equal give and take begitu. Jadi hanya seorang yang berusaha untuk maju ke depan, hanya seorang yang coba untuk memperjuangkan, mempertahankan situasi ini. Jadi ada energi tidak puas hati di sini, tidak. Sekali lagi kamu ada the lovers. The lovers juga adalah pilihan. Jadi harus memilih antara. Nah, kalau saya melihat ada di antara kamu di sini tidak semestinya yang berlaku adalah kewujudan wanita lain ataupun lelaki lain. Tidak, tetapi ini adalah di antara pilihan antara kestabilan keuangan, pekerjaan, career, dan juga memilih untuk bersama dengan keluarga. Nah, jadi apapun yang harus kamu pilih, apapun pilihan yang kamu mau, pilihlah kebahagiaanmu. Pilihlah di mana hatimu berada, jiwamu berada. Oke, energi itu yang saya dapat ya. Message buat kamu. Oke. Saya rasa Aquarius, reading kamu agak tidak begitu rumit, agak berterus terang di sini ya. Jadi saya merasakan kamu pada ketika ini kamu terbuka untuk meneruskan perjalanan hidup kamu. Kamu membuka hati kamu kepada apa saja kemungkinan yang berlaku. Karena untuk zodiak biasanya ketika saya melakukan reading, jika terlalu rumit untuk saya membacakan, terlalu bermaksud pikirannya itu kan pikiran kolektif itu sangat kucar kacir, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, terlalu rumit baginya, dia berserabut begitu. Tetapi kalau saya melihat kan energi kamu sangat bagus pada ketika ini.
Kamu ada keterbukaan. Kamu bersedia untuk menerima apapun keadaan, apapun yang berlaku pada masa akan datang. Dan saya merasakan kebanyakan kamu, 90% kamu, Aquarius, kamu terbuka untuk, apa ya, bagaimana saya menerangkannya nih. Dia seolah-olahnya seperti penyerahan diri kepada pimpinan yang maha kuasa. Kamu tahu bahwa apapun yang berlaku, kamu mengikuti aliran perjalanan hidup seperti itu ya. Jadi ini energi yang bagus sebenarnya. Oke, walau apapun, berikan saya maksud Four of Pentacles. Apakah Four of Pentacles hal yang berlaku sebelum ini kepada Aquarius? Apa yang berlaku kepada Aquarius untuk Four of Pentacles? Apa yang berlaku kepada Aquarius untuk Four of Pentacles? Saya merasakan kebanyakan kamu bertukar pekerjaan seperti itu. Tidak semestinya. Sesuatu yang berlaku, kamu banyak mengenang masa lalu kamu, kejadian masa lalu, ada sesuatu dari masa lalu yang kamu tidak dapat lepaskan, kejadian masa lalu yang kamu tidak dapat lepaskan. Kebanyakan kamu hal yang berkaitan dengan pasangan, begitu ya. Seseorang yang kamu rasa dia adalah pasangan serasi kamu, soulmate kamu, ada di antara kamu tidak dapat melupakan kenangan zaman kanak-kanak dengan seseorang, bersama dengan seseorang. Saya tidak pasti, tapi energinya saya merasakan kenangan bersama dengan ibu bapak seperti itu. Okay. Apakah Five of Pentacles, Five of Cups Reverse, Five of Cups Reverse, hal yang berlaku sebelum ini, hal yang berlaku sebelum ini. Oke, terima kasih. Ya, kamu, saya sebut Five of Pentacles dan Five of Pentacles keluar. Jadi, sesuatu yang kamu tidak sanggup untuk tinggalkan. Nah, ada di antara kamu seseorang meninggalkan kamu pergi. Ada di antara kamu meninggalkan seseorang, kamu rasa sunyi, kamu rasa ada keinginan untuk kembali ke masa lalu, tetapi dalam waktu yang sama tidak mau mengulangi kesilapan yang serupa. Jadi itu yang membuatkan kamu berada dalam energi Two of Swords. Oke. Apakah Two of Swords situasi sekarang? Apakah Two of Swords? Oke. Katanya di sini Two of Swords adalah kamu tidak dapat membuat keputusan. Oke. Berikan saya Knight of Pentacles. Tindakan yang dilakukan oleh Aquarius. Ataupun hal yang harus dilakukan oleh Aquarius untuk menjalani situasi ini. Menghadapi situasi ini. Apakah Knight of Pentacles? Terima kasih. Saya mendengar perkataan walk away. Walk away, walk away. Oke, jadi kamu mungkin rasa ini masa untuk berhenti bersabar katanya. Jadi kebanyakan kamu terlalu bersabar, kamu terlalu bertolak ansur dengan seseorang, bertolak ansur dengan masa lalu kamu. Dan ini masa untuk melepaskan diri. Ini masa untuk kamu tahu harga diri kamu. Kamu bukan seseorang yang boleh dijadikan sebagai pilihan katanya. Kamu punya harga diri. Apakah Temperance in Reverse dan Knight of Pentacles tindakan yang harus dilakukan oleh Aquarius? Ya, sudah cukup banyak informasi. Sudah cukup banyak maklumat yang kamu simpan. Sudah, ada persoalan di sini saya mendengar. Tidak cukupkah lagi bukti-bukti yang engkau kumpul untuk membuatkan engkau harus pergi daripada situasi ini? Tidak cukupkah lagi apa yang engkau lakukan? Tidak cukupkah lagi kesabaran engkau selama ini? Engkau lebih daripada, saya tidak pasti apa ya, tapi saya mendengar perkataan engkau lebih daripada pemenang. Engkau berharga. Ya, seperti itu. Apakah Eight of Wands? Eight of Wands.
Okay. Oke, pada waktu akan datang nanti saya melihat akan ada pilihan-pilihan yang lebih baik buat kamu. Ya Aquarius, kamu rasa sudah hilang pengharapan, tetapi sebenarnya akan ada banyak pilihan buat kamu, akan ada banyak komunikasi untuk kamu, akan datang komunikasi kamu akan tahu apa yang terbaik buat kamu. Seseorang yang kamu akan tinggalkan ini, siapapun, sama ada situasi yang kamu tinggalkan, seseorang itu kamu tinggalkan, saya lihat kamu harus bersedia tentang hal ini. Dia akan berusaha untuk kamu tidak meneruskan perjalanan. Dia akan tunjukkan pelbagai sebab kenapa kamu harus terus berada di dalam situasi ini. Akan ada konflik, akan ada drama. Ya, saya melihat seperti itu ya. Akan ada perbualan yang sangat sangat intens energinya di sini. Saya melihat di sini. Dan tapi apapun saya melihat kamu akan memilih diri kamu. Kamu akan memilih kebahagiaan kamu. Berikan saya hal yang tidak dijangkakan oleh Aquarius berlaku dalam tempo 48 jam. Yang tidak dijangkakan oleh Aquarius berlaku. Hal yang tidak dijangkakan. Sebahagian kamu yang kamu tidak jangkakan adalah akan ada usaha untuk memperbaiki semula hal yang telah hancur. Saya merasakan kamu tidak. Wow. Oke. Akan ada kebahagiaan yang muncul dalam hidup kamu. Jadi kamu akan lebih memperbaiki keadaan hidup kamu. Saya tidak pasti kalau saya harus menyatakan ini, tapi untuk kamu yang sudah berkeluarga ya, ada komitmen perkahwinannya. Kamu akan memperbaiki hubungan dengan pasangan kamu, memperbaiki hubungan dengan seseorang. Oke, tidak semestinya kamu married couple ya, tetapi saya melihat ada hubungan yang baik, ada usaha untuk memperbaiki perhubungan yang sudah hancur. Ada hubungan yang oke. Saya melihat Nine of Cups adalah hubungan intimnya. Dan Ten of Cups adalah kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam pernikahan, dalam pasangan. Jadi ya, yang kamu tidak jangkakan akan berlaku adalah terjadinya memperbaiki hubungan yang engkau jangkakan sudah hancur, tetapi akan ada muncul kebahagiaan, ada sesuatu yang membuatkan kamu rasa bahagia, akan ada kejadian yang membuatkan kamu bahagia, rasa senang, rasa gembira dalam tempoh 48 jam akan datangnya. Aquarius, message lain untuk Aquarius, berikan saya message, pesanan untuk Aquarius. Pesanan untuk Aquarius dalam tempo 48 jam. Terima kasih. Oke. Katanya connect with music. Jadi saya merasakan saat ini apapun keadaan kamu, apapun situasi kamu, cari inspirasi daripada musik.
Dan nasihat saya, bila mendengar musik, mendengar lagu, dengarkan lagu-lagu yang memberi kata-kata motivasi, lirik. Pilih lirik lagu yang baik, pilih lirik lagu yang positif. Karena lirik yang positif itu membawa dia seakan-akan doa bagi kamu ya. Jadi itu yang saya ada untuk kamu Aquarius. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk yang belum subscribe. Sudi-sudikan subscribe, like, dan share video ini kepada yang memerlukan. Hingga jumpa lagi. Bye.